Network marketing is ever evolving. Thankfully, so is Adjust. In our latest analytics solution, Datascape, you can compare and analyze results across apps, metrics, and time periods in a single view. And with our new CTV Ad Vision solution, you can accurately measure the impact of your CTV campaigns to prove ROI. Adjust. Grow now. Research, campaign, measurement, dan juga engage. Ada empat ya langkah yang harus dibuat untuk strategi kita bisa berjualan supaya lebih oke mendapatkan revenue dari pelanggan. RCMA, Research, Campaign, Measurement, sama Engage. Ini adalah beberapa istilah teman-teman dalam Big Data Analytics atau data analitik lah ya, kita persempit. Kita akan bahas lebih jauh lagi seperti biasa dalam podcast kita dalam kesempatan episode kali ini. Podcast Boleh Tahu. Iya dong, semua harus tahu karena kita wajib memberitahu. Oke, sekarang sudah hadir di studio baru kita. Yeay. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik hati memberikan kita sarana dan prasarana supaya bisa lebih oke bikin kontennya ya. Dan teman-teman sudah hadir seperti biasa profesor kita di Big Data Analytic, di data analitiknya MDM, Mas Kresna Wahyu Wijaya. Kasih aplaus dong. Nanti ada satu orang lagi tamu spesial kita yang akan bisa dibilang praktisi atau ekspertis juga. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita ke Kresna dulu. Sudah siap dengan pertanyaannya? Insya Allah siap. Masya Allah, ini udah kayak bulan Ramadan aja nih. Oke, Mas Kresna, kembali ke Big Data ya, atau data analitik. Yes. Ada amanat harus data analitik ternyata ya. Apa sih, mundur dulu, data analitik itu apa sih dan apa keuntungannya buat sebuah perusahaan? Yuk. Oke. Kok jadi nanya gitu? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, oke. Jadi gini, kita di dunia advertising gitu ya, brand atau advertiser gitu, umumnya apalagi ketika produk atau layanan service mereka itu berhubungan dengan ketika akan digunakan oleh customer base atau basis pelanggan yang cukup banyak, mulai dari volume gitu ya, dari ribuan, puluhan ribu, 100.000 gitu segala macam. Nah, ketika mereka mengelola data-data pelanggan tersebut gitu ya, mulai dari tadi seperti yang disampaikan Mas Agoy, dari riset, campaign, measurement sampai engagement, bagaimana mengelola itu semua dengan pelanggan. Fungsi data analitik di situ hadir tadi, gimana data-data pelanggan tersebut gitu, mulai dari informasi, report sampai bisa jadi insight gitu, bisa diutilize oleh brand advertiser sehingga bisa mendukung atau bisa jadi bahan pengambilan keputusan yang lebih advance bagi brand advertiser tersebut gitu, bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, tadi kita gitu dari MD Media, dari divisi digital business, dalam ekosistem tadi di digital advertising, kita support gitu semuanya gitu, mulai dari brand atau advertiser tersebut meresearch atau pemilihan audiens, target audiensnya, terus sampai campaignnya, mendatangkan gimana pelanggan atau calon pelanggan tersebut ke inventory brand atau advertiser, sampai measurement ya gitu tadi, terutama nih yang penting juga gitu, kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja sih tadi target audiens yang kita pilih, siapa-siapa saja target pelanggan kita yang kita papar iklan gitu, yang kita campaign, sampai mereka masuk ke touch point mereka gitu, baik itu website ataupun aplikasi gitu ya. Bahkan sampai setelah mereka jadi pelanggan, kita bisa engage dengan mereka gitu, seperti itu. Nah, itu fungsi tadi data analitik, mulai dari end to end, dari depan sampai belakang, didukung dengan platform-platform martech yang kami sediakan dan bekerja sama juga dengan teknologi partner kita, bisa mendukung program campaign atau digital marketing brand atau advertiser itu. Seperti itu.
pastikan teman-teman sebelum nonton ini makan roti keju dulu ya, karena banyak bahasa-bahasa yang mungkin kurang Indonesiawi. Nggak apa-apa, itu namanya belajar. Kita kosongkan dulu gelasnya. Aku tadi dengar ada Marteh, terus ada Insight, ada ya yang 4 tadi saya sebutkan lebih awal. Aku coba sedikit simpulkan. Jadi pertama kan kita research dulu, kita meneliti, mau kita apain sih strategi buat kedepannya gitu ya. Nah research ini kan berarti kita membutuhkan data. Platform untuk kita research itu berarti si advertiser harus sudah punya data mentahnya dulu kan. Misalnya yang tadi disebut ada dari website atau aplikasi. Kita researchnya dari isi itu ya. Yes. Nah itu tadi kami gitu udah punya gitu mulai dari brand atau advertiser gitu ketika mereka ingin menentukan siapa sih target audience campaign mereka, siapa sih orang-orang yang relate dengan produk mereka, service mereka gitu. Mereka bisa gunakan tadi kita punya namanya Customer Intelligence Platform di mana lebih dari 140 juta pengguna seluler gitu ya di Indonesia gitu sudah tersegmentasi di sana, sudah punya profilnya mulai dari demografi, dari interestnya, dari geo-behaviornya gitu dan sebagainya gitu. Brand atau advertiser bisa choose gitu di sana, milih segmentasi, build audience-nya untuk dipapar dengan platform atau channel sesuai preferensi mereka gitu. Yang populer terutama seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram, YouTube, programmatic, TikTok, bahkan Twitter dan sebagainya gitu. Nah, setelah mereka campaign tadi tentunya traffic itu atau target audience itu akan setelah mulai mereka dipapar banner, diklik bannernya sampai mereka masuk gitu ya, apakah ke website ataupun ke aplikasi. Jika kita objektif campaign itu adalah misalnya untuk install, tentu mereka akan diarahkan dulu ke Google Play Store atau Apple Store gitu seperti itu. Nah setelah mereka install terus apa gitu lanjutnya mereka menjadi installer, mereka ngapain aja di dalam. Nah itu pentingnya kita bisa measure tadi gitu semua orang-orang yang sudah kita papar iklan gitu ya dengan campaign atau paid media ataupun organik gitu masuk ke inventory kita gitu ya, aplikasi ataupun website itu kita ukur gitu berapa orang sih misalnya dari ada 1 juta install atau 1 juta kunjungan, dari mana saja sih asalnya gitu, dari hasil campaign kita tadi dari Facebook berapa persen, dari Google berapa persen, dari organik berapa persen. Nah ini fungsinya tadi platform-platform Martech itu mendukung tadi advertiser gitu ya untuk mengukur seberapa efektivitas campaign yang mereka jalankan, berapa besar conversion rate-nya, terus jumlah installernya, terus profil termasuk event-event user yang masuk ke dalam website atau aplikasi tersebut, mereka ngapain aja di dalam itu bisa kita ukur gitu semuanya dengan platform Martech tadi gitu, seperti itu. Oke, brother, kalau measurement ini berarti kan datanya sudah spesifik ya. Yes. Kalau yang tadi 140 juta pelanggan itu bisa dilakukan measurement kan atau itu khusus buat research dulu? 140 juta itu populasi dari tadi ya seluruh pengguna smartphone yang kita kelola, yang MD Media. Kita punya datanya itu. Kita punya datanya di situ punya. semuanya. Terus. Big datanya di situ. Jadi kita bisa kelola, kita olah gitu ya. Tadi dengan tentunya 140 juta pengguna smartphone itu profilnya tadi ya ada interest, behavior, demografi dan sebagainya itu yang bisa jadi target audiensnya brand atau advertiser untuk beriklan. Oke. Luruskan kalau saya bengkok ya. Jadi misalnya gini nih, saya punya spesifikasi pengen apa istilahnya personanya tertentu gitu ya. Yes. Jadi saya nitip nih, Om Krisna, tolong lakukan research terhadap 140 juta data itu. Saya perlu pelanggan yang personanya adalah A, B, C, D. Jreng. Terus dilakukan nih research ya. Oke. Terus kefilter kan datanya dari 140 juta ketemu sesuai dengan persona yang aku pilih itu ketemu misalnya let's say 100 juta. 100 juta ini kemudian sejalan dengan misi perusahaan aku lalu dilakukan campaign. Let's say gitu ya. Campaignnya apakah seperti apa aja campaignnya? Campaignnya bisa kita papar mereka dengan media apa aja gitu. Tadi audiens yang udah dibuild itu bisa kita transfer gitu ya
ke social media advertising yang umum digunakan oleh target audiensnya itu. Kita sehari-hari biasa pakai Instagram, bisa pakai Facebook, TikTok gitu ya, YouTube gitu segala macam. Kita bisa papar mereka semua di sana dengan banner gitu ya. Contohnya dengan video gitu, static banner tuh. Nah, tadi kan 100 juta data itu udah kita campaign, sudah kita papar gitu kan. Terus hasilnya kita harus tahu. Hasil pemaparan apa ya? Hasil kita papar dengan campaign itu keberhasilannya seperti apa? Betul. Measurement ini berupa keberhasilan atau gimana? Yes, ya itu tadi umumnya tadi kalau kita bagi dua ya, berarti umumnya brand atau advertiser tuh biasanya ketika menjalankan campaign digital tadi ya dengan Facebook, Google dan lain-lain, mereka akan arahkan user yang mengklik iklan banner mereka itu apakah ke website ataupun ke aplikasi gitu. Jadi tergantung objektifnya. Sekali lagi kalau objektifnya traffic ke website ya mereka akan diarahkan ke websitenya, atau install biasanya mereka akan diarahkan tadi ke Google Play Store atau Apple Store gitu, seperti itu. Nah tadi kembali lagi kalau objektifnya campaign adalah install. Nah, mereka user-user yang install itu kan pasti akan ke Google Play Store dulu, baru mereka install, baru setelah itu mereka bisa ngapain aja di dalam gitu, seperti itu. Nah, untuk mengukur tadi ya dari let's say 1 juta orang yang menginstall tadi ya, dari 100 juta ternyata tiba-tiba aplikasinya brand atau advertiser itu ada 1 juta orang yang install gitu. Kalau nggak punya alat ukur kan mereka akan tiba-tiba terkaget-kaget aja tuh, ada 1 juta orang nih install aplikasi kita, dari mana aja sih sumbernya gitu. Jangan dari Google yang mana, yang Facebook berapa orang gitu ya, dari YouTube berapa orang, TikTok berapa orang gitu. Nah itu kita perlunya tadi nama martechnya itu adalah MMP atau Mobile Measurement Partner gitu ya, yang bisa tadi mengagregasi atau yang menganalisis tadi semua traffic source 1 juta installer itu dari mana aja gitu, seperti itu. Jadi dengan MMP tadi, alat tadi kita bisa mengukur atau mendapatkan data 1 juta yang menginstal ini dapat dari platform mana. Betul, ya kan? traffic source-nya dari mana aja. Atau misalnya gini, yang sudah di filter tadi kita dapat 100 juta. Ternyata installernya ada 110 juta. Bisa keukur juga nggak 10 juta sisanya dari mana? Bisa banget. Bahkan termasuk yang bukan dari hasil campaign paid media tadi ya, dari organik bisa, dari misalnya social media account-nya gitu ya, atau misalnya referral link dari website dan sebagainya, semuanya bisa diukur. Oke, organik itu berarti yang enggak sebetulnya enggak kita kenakan papar iklan. Catat ya, ada organik, non organik gitu ya, secara lebih spesifik. Oke, saya narik napas dulu karena ini agak-agak berat gitu ya. Sudah masuk tahapan research, sudah tahapan campaign, yang di campaign sudah ada target kita untuk menginstal gitu kan aplikasi. Gue pengen orang-orang tuh menginstal aplikasi gue. Rata-rata kan banyaknya seperti itu nih. Masuk ke measurement berarti kita perlu satu tools yang lebih spesifik dan bisa melihat source dari install itu dapat dari mana. Setelah measurement nanti ada engage. Kita lompat dulu ke engage. Engage itu berarti kan menjaga lah ya. Menjaga supaya mereka tidak beralih, apalagi ya, menjaga loyalitas, menjaga lifetime value, terus keaktifan mereka sejauh mana mereka berinteraksi dengan aplikasi kita. Ya mungkin membeli produk kita atau membaca konten, membuka video dan sebagainya, apapun itu event. Oke guys, jadi you follow me ya. Sebagai orang awam nih, gue mencoba menyimpulkan gitu dengan bahasa Indonesia dari 4 langkah tadi yang research, terus kita lakukan campaign, kita measure dan juga ada engage. Sebetulnya 4 ini nih wasiat dari Profesor Data Analitik untuk harus tetap dilakukan supaya angka penjualan kita lah ujungnya gitu kan, revenue kita bisa lebih baik. Nah teman-teman, kita akan coba spesifik ke poin yang nomor 3, measurement. Kita harus tahu keberhasilan campaign kita itu diambil dari platform mana, source-nya dari apa gitu kan, dari arah mata angin mana. Nah diperlukan satu MMP adalah, sorry gue lupa, Mobile Measurement Partner. Mobile Measurement Partner. Dan inilah tugas dari narasumber kita yang sekarang ini, Mbak Sylvia. Boleh kasih aplaus dulu Mbak Sylvia.
expertise kita yang ini dari MMP berarti ya, salah satu MMP kita. Salah satu penyedia MMP yang kita bekerja sama udah cukup lama dan sudah menghandle beberapa klien-klien MD Media juga. Oke. Dan cakep deh. Mantap. Mbak Sari ada RCME, Research Campaign Measurement sama Engage. Kita ini baru bahas yang M malah gitu ya. RCE-nya tolong dijadwalkan juga Mas Kris bisa ya. Siap. Ya supaya nanti urutannya maaf Masih kita orang rumit. awam kan ya, makanya nasi bulgur harus tahu juga gitu kan, bukan roti keju melulu. Mbak Sylvia selamat datang di podcast kita di sini. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana dia mengukur apa yang tidak bisa diukur dan mengukur apa yang bisa diukur. Di podcast Boleh Tahu segmen 2. Oke, Mas Kres, tadi kan udah research ya. Kita lakukan research dari 140 juta difilter lagi sesuai keinginan si klien nih. Yes. Ternyata didapatkan 100 juta. Yang 40 juta nggak masuk dalam hitungan kita. 100 juta ini lalu dilakukan campaign. Campaignnya karena target gue misalnya pengen orang-orang install aplikasi yang baru dari gue. Jadi kita campaign gimana caranya mereka harus menginstal si aplikasi ini. Campaignnya kan berarti bisa dipapar lewat semua platform ya, IG, YouTube, TikTok dan lain-lain gitu ya, Facebook. Setelah dapat kita campaign, ternyata kita punya data ada 2 nih yang agak kebayang dari gua. Dari 100 juta ternyata ada 1 juta yang download, yang apa istilahnya? Yang install gitu ya. Yes. Atau ada 110 juta malah yang install. Nah, dari 100 ke 1 dan 100 ke 110, gimana kita ngebedainnya? Apakah itu fungsi dari measurement tadi? Yes, betul. Nah, itu tadi fungsinya kita punya MMP gitu ya. MMP apa tuh? Kayak senjata buat itu. Oh, itu MP5 ya? Itu mobile measurement platform gitu. Kita bagian dari ekosistem Martech itu sendiri gitu. Jadi tadi dari 100 juta orang kita papar iklan gitu ya, mulai dari mereka diimpress oleh banner, mereka klik. Terus kalau misalnya objektifnya tadi install, kita ngedrive mereka untuk install aplikasi brand atau advertiser, itu mereka akan diarahkan dulu ke Google Play Store atau Apple Store. Nah, sebagai brand atau advertiser misalnya let's say mereka udah spending ratusan juta, miliaran, tiba-tiba ada nih 1 juta install gitu ya. Ini dari mana aja ya, dari campaign yang mana aja gitu. Akan sangat sayang gitu mereka nggak bisa ngukur uang yang sudah mereka spending tadi ya, kelewat Google, Facebook, YouTube, terus TikTok, Twitter dan sebagainya, tapi mereka nggak bisa identifikasi dari 1 juta orang install itu sumbernya dari mana aja gitu, traffic source-nya dari mana aja. Tadi misalnya 1 juta orang itu sekian persen dari Google, sekian persen dari Facebook, dari TikTok, Twitter dan sebagainya. Nah, itulah fungsinya MMP tadi gitu, untuk mengidentifikasi traffic source-nya. Terus setelah mereka install tadi mereka di dalam ngapain aja, itu kita bisa analisa semua di sana karena datanya udah diagregasi. Ya kita nggak perlu lagi buka masing-masing satu-satu Facebook Business Manager-nya, Google Ads Manager-nya, TikTok Manager segala macam. Datanya udah dikonsolidasi semua di situ di MMP itu. Jadi brand atau advertiser cukup lihat dalam satu dashboard, reportnya bahkan sampai jadi insight gitu, mereka bisa analisis untuk bagian dari strategi mereka selanjutnya, program marketingnya, alokasi budgetnya, semuanya ada di situ di MMP. Itu kalau udah di dalam kita juga bisa tahu dia ngapain aja gitu ya? Bisa tahu. Tidak hanya install aja? Tidak hanya install. Makan, tidur, ngapain gitu bisa kita ketahuan juga. Maksudnya teknisnya ya di dalam aplikasi itu cuma betul. Mereka cuman install terus udah diem gitu, atau mereka ada melakukan aktivitas purchase atau tadi nge-scroll konten video mutar berapa lama, ngeklik button itu yang mana aja. Masuk belanjaan ke keranjang tapi kagak dibeli. Ketahuan gak kayak gitu-gitu? Itu bisa dikolek semua data. Berarti ini pelakunya kali ya, kalau kita udah masukin keranjang kagak dibeli-beli muncul pop up-nya. Itu gak sih? Bener gak sih? Bener ya? Lu ya? Ini orangnya nih. Bener kan? Itu bagian dari tadi capability Martech itu gimana tadi bisa mendukung program marketing dari brand atau advertiser itu sendiri. Sampai gua nganga ini. Oke. Mbak Sylvia mohon tetap berada di awan dulu ya, jangan dulu mendarat. Setelah kita punya persentase, ini mereka download lewat campaign apa gitu kan? Yes. Tadi kan banyaknya apa sih biasanya yang kita campaign kan? IG let's say. Bisa ya, bisa
Itu tadi ya lewat Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube gitu ya, mungkin Google USC, TikTok dan sebagainya. Termasuk organik juga, organik yang orang tanpa dipapar iklan, mereka inisiatif atau lihat iklan dari channel yang berbeda, masuk langsung ke Google Play Store atau Apple Store-nya, mereka install, itu masuk organik. Search sendiri langsung di Google Yes, Play Store bisa. betul. Berarti salah satu fungsi measurement ini misal gitu ya, gue udah campaign terhadap 100 juta data yang difilter, ternyata target gua buat 10 juta yang installer malah dapatnya bukan dari hasil campaign yang organik tadi. Ya. Bisa menjadi langkah berikutnya, yaudah gua nggak usah campaign kali. Bisa Ya. juga kan sebetulnya kan ambil decision Ya. kayak gitu. Ya, atau tadi emang realokasi budgetnya, tadi misalnya dari 100 juta budget yang dia spending dibagi nih semua masing-masing rata, Google, Facebook dan sebagainya. Ternyata yang conversion rate-nya paling bagus, paling tinggi, kontributornya misalnya dari TikTok gitu. Ya udah tinggal juggling aja budgetnya, yang biasa mungkin channel atau platform yang konversinya rendah, dia realokasi ke yang konversinya tinggi gitu, seperti itu. Dan itu bisa dilakukan kalau kita punya alat ukurnya kan gitu sebenarnya. Dan punya duitnya. Dan utamanya tadi bisa efisiensi budget mereka gitu, budget iklan mereka juga, karena tadi bisa mengukur mana yang efektif, mana enggak. Tapi sesuai selera mungkin ya. Misalnya dari hasil pengukuran itu banyak persentasenya lebih banyak dari let's say IG gitu kan. Yes. Dari TikTok sedikit. Sebetulnya selera dia aja ya. Misalnya banyakin lah campaign di TikTok biar merata sama kayak di IG. Bisa kan, itu sesuai selera dia. Sangat aja kan. Bisa. Asal kita nggak kehilangan budget klien gitu kan. Yeah. Ya utamanya sebenarnya nggak sekedar selera ya, tapi brand atau penting juga gitu masuk ke semua channel itu sebagai presensi mereka gitu, bahwa mereka hadir di semua sosial media yang digunakan oleh pelanggan atau calon pelanggan mereka gitu. Nah, presensi itu penting tadi, walaupun secara CTR gitu istilahnya tadi atau conversion rate-nya rendah, tapi brand tetap perlu presensi itu, mereka dilihat, diimpress gitu ya, untuk mengingatkan terus bahwa brand itu ada gitu, hadir pada saat pelanggan atau calon pelanggannya mengakses platform apapun yang mereka gunakan gitu, seperti itu. Oke. Berarti kita sudah mengerucut ke MMP ya. Kita harus mengukur dengan pasti. Dan teman-teman, Mbak Sylvia di sini nanti akan lebih cerita banyak tentang mobile measurement platform apa partner ya, banyaknya yang bilang platform, ada yang bilang partner. Yang pasti MMP lah ya, MMP. Jadi kalau MP5 itu buat tembak-tembakan, kalau ini MMP buat ngukur hasil data analitik. Dan MP3 untuk dengar lagu. Itu zaman kapan? Ya, zaman ketahuan umurnya. Kita akan bahas lebih banyak, minta informasinya dari Mbak Sylvia soal MMP karena beliau adalah ekspertis dalam bidang tersebut. Tapi di segmen berikutnya, jadi tetap di podcast Boleh Tahu. Boleh lah. Untuk mengukur apa yang bisa diukur dan mengukur apa yang tidak bisa diukur, kita punya alatnya dan sudah ada ekspertisnya di kita di sini. Bareng di studio kita ada Mbak Sylvia dari Adjust, betul? Betul sekali. Selamat datang Kang Mbak Boy. Sylvia, Terima datang di kasih. studio kita yang baru nih, tamu perdana kita ya. Wah, seneng banget. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Oke. Lanjut tadi Mbak Sylvia, mengukur, bagaimana pentingnya mengukur data yang sudah kita exposure dengan campaign supaya kita bisa tahu strategi berikutnya. Coba tolong cerita dong Mbak Sylvia, untuk proses MMP yang dimiliki sama Mbak Sylvia seperti apa? Oke, terima kasih Kang Agoy. Jadi Adjust itu kita adalah global SaaS company ya. Jadi software as a service, fokusnya di mobile measurement dan fraud prevention. Jadi apa sih yang dilakukan Adjust? So tadi Mas Kresna udah jelasin ya, ada data nih gitu kan, data, terus ada misalnya ada sebuah perusahaan ya ingin promo aplikasinya atau mungkin promo terhadap websitenya gitu. Tapi pengen tahu nih, kalau saya lempar atau bikin campaign di sini efektif nggak ya gitu kan? Jadi intinya kita membantu untuk melakukan pelacakan atau tracking terhadap campaignnya itu. Jadi misalnya campaignnya menargetkan untuk install aplikasi gitu kan. Kayaknya banyaknya itu ya sekarang ya. Sekarang gitu Oke. kan. Karena kan ya sekarang banyak ya, Indonesia juga banyak mobile apps ya, terus ingin dapat user. Nah, campaign jalan di berbagai channel,
Tapi gimana nih sebenarnya hasilnya gitu kan? Apakah campaign yang saya jalankan ini, misal tadi ya di Google, di Facebook, di TikTok, mana nih yang menghasilkan install gitu. Terus bukan hanya itu, oke, kalau sampai hanya install kan mungkin ya dari masing-masing si channel tersebut bisa dapat datanya gitu kan. Tapi nah setelah install tentu saja kan kita mau si user ini untuk melakukan atau menggunakan ya aplikasi tersebut gitu kan. Misalnya dia menargetkan user untuk register gitu kan, dia menargetkan user untuk bisa sampai purchase gitu. Jadi di Adjust ini kita tuh bagaikan kayak GPS trackernya gitu. Jadi apapun yang user lakukan di dalam aplikasi itu nantinya bisa kita ukur, kita bisa laporkan. Jadi misalnya dari satu install yang terjadi di Google gitu kan, ini usernya memang benar sampai register, terus mereka sampai purchase gitu. Sedangkan mungkin di channel lain tidak sampai itu. Jadi ini membantu untuk advertiser untuk memahami nih gitu, channel mana sih yang membawakan saya valuable users gitu. Jadi valuable user bisa lebih memilih lagi dari data itu mana yang bisa lebih di treatment atau enggak? Atau gimana? Bisa dua-duanya. Jadi gini, campaign itu kan inginnya user yang valuable ya. Valuable tuh definisinya adalah user yang memang menginstal dan melakukan transaksi di aplikasi. Aktif gitu ya? Ya aktif gitu kan, dan melakukan transaksi lah gitu kan. Jadi tentu setiap app marketers itu kan pengennya aplikasinya digunakan ya, aplikasi juga menghasilkan revenue lah gitu kan. Jadi dengan menggunakan Adjust sebagai mobile measurement platformnya, mereka bisa tahu nih gitu kan setiap campaign yang saya lakukan. Walaupun saya udah dapat nih misalnya datanya tadi yang 140 juta pengguna ya di Indonesia sesuai dengan behavior-behaviornya, apakah benar efektif nggak kalau saya campaignnya di channel A, channel B gitu. Jadi pada saat sudah ada alat masak, bahan masakan, tentunya diperlukan koki yang tepat. Kenapa harus Adjust-nya jadi kokinya? Oke, kenapa harus Adjust? Jadi Adjust pertama kita kan menyediakan pelacakan ya, dan kita memberikan data yang akurat dan real time. Jadi tadi sudah di-mention ya sama Mas Kresna. Oke, kita bisa aja sih ngukur misalnya kita jalan campaign di Google, di Facebook, di TikTok. Kita bisa nih misalnya login ke dashboard masing-masing gitu kan. Tapi kan tentu saja itu memakan waktu. Nah, kita membantu mengagregat data itu secara real time. Jadi misalnya hari ini saya mau lihat nih hasil campaign saya di semua channel yang saya pakai ya, bukan hanya yang paid tapi yang organik juga gitu. Langsung bisa dibuka dashboardnya, teragregat datanya secara real time gitu. Dan nanti bisa juga dapat raw datanya nih gitu. Oh, dapat raw data? Ya, Asik. jadi raw data tuh misalnya gini, kalau agregat data tuh kan data kayak jumlahnya ada nih, misal kayak 1 juta install dari misalnya channel A gitu kan. Nah tapi channel A ini kita kan nggak tahu nih si usernya tuh identifiernya tuh apa saja. Misalnya kalau di Adjust itu kita nge-track user itu matching tuh by advertiser ID-nya. Gitu. Terus bisa tahu juga misalnya di raw datanya itu nanti breakdownnya lokasinya di mana sih? Misalnya saya lempar nih campaign di Indonesia ada yang install, tapi lokasinya di mana aja ya? Mungkin kotanya ya. Terus dia pengen tahu nih dari install ke register sampai ke first purchase itu memakan waktu berapa menit gitu. Itu bahkan bisa diukur kayak timestamp-nya gitu. Jadi di Adjust kita provide data yang real time, data yang agregatnya, lalu data yang raw datanya atau data user personalnya, dan kita bantu melindungi dari fraud. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Gimana itu pakai Tameng apa bisa ada fraud detection dan melindungi? Ya, jadi kita kan tadi aku udah mention kita fokusnya di measurement dan fraud ya, gitu, fraud protection. Nah, kalau di Adjust kita pertama kita bantu melindungi dari namanya mungkin istilah SDK spoofing. Apa itu? SDK spoofing itu jadi itu tidak benar-benar device. Jadi bukan mobile phone sebenarnya. Jadi kan fraudster itu dia bisa menggunakan berbagai metode ya gitu. Kalau dia pakai robot ya, dia pakai mesin gitu kan. Jadi kalau misalnya gini nih, 1 juta install yang kalau misalnya nggak pakai Adjust gitu kan, 1 juta install saya ini saya yakin nggak kalau ini benar-benar valid users. Gitu. Nah, kita bantu nih kayak ngelindungi, kita akan ngeblok kalau si installnya ini bukan dari real device dengan namanya SDK signature lah istilahnya di Adjust. Jadi
kita bantu nih di blok. Jadi benar-benar installnya adalah valid installs gitu. Itu sama gak sih? Biasanya kalau kita mau masuk ke beberapa platform kita suruh masukin data hurufnya yang dimiring-miringin, di kacau-kacauin kayak gitu juga sih? Agak sedikit berbeda gitu caranya gitu kan secara teknisnya. Jadi istilahnya adalah jadi di tahap awal kan dari bagaimana Adjust bisa melacak itu semua kan ada SDK-nya kita. Jadi SDK itu akan ditanam di aplikasi. Nah, di dalam SDK kita itu kita udah melindungi nih, kita protect dengan namanya SDK Signature. Berarti dari kita harus ada langkah awal dulu menanamkan SDK dulu itu ya. Betul. Jadi kalau nggak ada SDK-nya aja sini ya nggak bisa berjalan gitu. Measurement-nya, fraud protection-nya tuh nggak bisa berjalan. Oh, gue tahu, divaksin dulu itunya ya. Iya, Gitu ternyata bahasanya gitu. lebih enak. Jadi ada tamengnya dulu nih. Jadi si device-nya kita booster dulu, bro, pakai Ya. SDK signature, you know. Betul. Jadi kalau misalnya kita nih Adjust-nya ada install nih yang datang. Hai, aku install nih gitu kan. Terus kita nanya, oke, mana sertifikatnya gitu kan. Oke. Kayak misalnya kita masuk mall ya gitu kan. Udah lulus belum lo Nah, gitu kan? kalau misalnya dia nggak bisa tunjukin sertifikatnya, kamu bukan install beneran nih, udah kamu nggak boleh. Jadi saya nggak akan anggap kamu sebagai install gitu. Jadi data yang didapat dari si marketer itu data yang valid gitu, data valid install, bukan SDK spoofing. Jadi kita bisa lebih aman dan nyaman berbelanja di aplikasi tersebut gitu ya. Tuh. Ini salah satu kliennya Mbak Sylvia kah, Mas Krisnanya? Lebih ke klien dan partner ya Mas ya, kita partner. Mitra gitu. kerja. Bagaimana kesaksian Anda, testimoni Anda terhadap kesaksian? Menurut Mas Krisna, Yes. Kenapa you pilih Adjust? Ya kita sebelumnya MMP itu di market cukup banyak ya penyediaannya gitu ya. Ya kita juga assess gitu ya, review masing-masing gitu ya. Tentu dengan kelebihan dan kekurangannya gitu seperti itu. Dan yang pertama justru kita lihat secara entitas dulu juga nih Adjust, salah satu perusahaan Europe company gitu ya, yang di Europe sendiri di sana itu mereka kan cukup ketat terhadap GDPR gitu ya, GDPR compliance, di mana mengenai peraturan regulasi undang-undang perlindungan data pengguna gitu ya, privacy kita data pribadi itu di Europe itu cukup ketat gitu. Dan Adjust ya tentunya sebagai yang perusahaan yang lahir di sana sudah harus mengikuti aturan-aturan itu gitu. Dan ketika perusahaan yang mengikuti aturan itu, regulasi yang diterapkan di sana, tentu reputasinya pun terbangun gitu ya. Reputasi tadi kita sebagai pemilik brand advertiser misalnya contoh mempercayakan Adjust gitu sebagai MMP kita, tentu data-data kita pastikan di sana aman gitu. Data-datanya yang diolah, yang disimpan gitu ya. Tentu tadi dengan rekognisi ya, ada beberapa lembaga independen di sana juga rekognisi Adjust, GDPR compliant dan sebagainya, itu kepercayaan dan reputasi itulah sehingga akhirnya Adjust juga udah digunakan oleh beberapa perusahaan di dunia gitu ya, ratusan ribuan aplikasi sudah menggunakan Adjust. Itu yang jadi acuan kita juga gitu, bagian dari penilaian kita kenapa kita pilih Adjust dibanding penyedia lain gitu. Dan tentu fitur-fitur lainnya yang banyak turut udah terbukti beberapa tahun ke belakang membantu klien-klien kita gitu ya, tadi mendukung program marketing mereka. Jadi bintangnya udah 5 gitu ya, makanya kita pakai gitu. Yes, dibanding penyedia yang lain. Mas Krisna mengakses ke Adjust. Adjust sendiri kalau ada klien baru mengakses juga gak sih? Enggak juga sih Mas. Gitu, kita yang pasti mengaksesnya adalah apakah memang mereka membutuhkan gitu kan platformnya kita gitu. Jadi kalau Adjust kita kan provide trackingnya ada untuk dua platform kita dukung ya, mobile apps sama website gitu. Jadi kita ada attribution atau measurement untuk dua platform tersebut. Jadi yang datang ke kami pun atau yang saya approach adalah mereka company yang memang punya aplikasi atau memang mereka digital first, punya website ya,
Lalu memang juga perlu mengukur nih gitu. Kalau campaign saya di website yang benar-benar menghasilkan visitors ya, terus visitor tuh setelah di website tuh ngapain aja mereka di dalam itu semuanya bisa dilacak. Sama halnya dengan kalau mobile app install ya, setelah mereka install, nanti mereka melacak in-app eventnya gitu. Misal dia register nggak, terus dia ngeklik menu ABC gitu kan, sampai dia purchase gitu kan. Jadi itu semua bisa dilakukan. Misalnya ada yang datang, kita perlu adjust nih buat salah satu buat MMP di aplikasi perusahaan saya gitu kan. Adjustnya ngeliat dulu nggak sih ini perusahaan apa sih, bener nggak gitu kan? Ini ada bakalan mau ke fraud atau enggak gitu? Enggak sih Mas, jadi yang pasti mereka yang mendatang ke kita ya, mereka ada kebutuhan gitu kan. Kita kan ngobrol dulu nih kan, kita tanya mengenai aplikasinya, terus dia butuhnya apa nih gitu kan. Terus mungkin kalau memang dia sebelumnya udah pakai MMP atau belum, dia sudah jalan campaign, aku nanya challenge-nya apa nih biasanya gitu kan. Banyakan sih mereka memang mau akuisisi users, tapi mereka nggak punya nih toolsnya. Mereka pengen tahu setelah saya jalan campaign, menghasilkan install sama menghasilkan engagement gak ya di dalam aplikasinya kayak gitu. Oke. Kan yang kita omongan ini kalau kita bungkus buat masyarakat awam kan nggak pernah tahu ya detail kayak gini. Cuman yang ingin mereka dapatkan itu adalah ini aplikasi bener gitu kan, terus ini aman, gua transaksi terlindungi dan segala macamnya. Gimana orang awam bisa ngelihat kehebohan apa yang kalian berdua sampaikan tadi? Bisa ada ininya nggak sih, certified, verified atau apa keterangannya gitu? Misalnya pada saat di keterangan Google Play Store atau di mananya, kita bisa nggak lihat itu? Oh yang pasti sih gini Mas, kalau mereka kita mungkin gini, asesnya pertama kita nanya nih gitu kan, kebanyakan memang pasti mereka sudah ada atau hosting aplikasinya publish di Google Play Store atau App Store atau misalnya OEM Store lah yang lainnya. Yang pasti kan dari sisi Google sendiri, dari Apple Store sendiri Mereka atau dari udah OEM gitu mereka ya? sudah ada kayak proses verifikasi juga Oke. gitu, bahwa memang ini aplikasi benar, tidak ada mencuri data ya, terus memang tidak ada fraudnya, tidak ada malware-nya lah gitu kan. Jadi masyarakat kan sudah bisa yakin nih, oke ternyata memang aplikasi yang saya publish dari official store itu memang aman gitu. Oke. Kecuali mungkin mereka browsing di mana-mana ada APK share, nah itu kan takutnya kan nggak aman ya. Nah kayak itu gitu. maksudnya kan sekarang tiba-tiba phonebook kita tersebar di mana-mana, if you know what I mean, ya. Nah gitu. Jadi ada sebuah apa ya, ini pemikiran saya aja gitu, kalau ada dalam proses campaign itu fraud protection by gitu kan atau certified kayak gitu-gitu, bisa nggak sih di dunia perinstalan? Ya, dari sisi end user gitu, mereka nggak akan terasa hal itu ya gitu. Tapi kita pastikan tadi justru fraud prevention ini mengamankan budget klien kita atau brand atau advertiser dalam beriklan. Jadi contoh ketika mereka menggunakan satu channel platform iklan tertentu gitu ya, mereka udah spending uang di sana, bener nggak sih iklan atau banner kita itu yang ngajak orang install aplikasi itu diklik oleh manusia benar gitu ya, atau dari robot gitu tadi, atau misalnya jangan-jangan iklan banner itu muncul di website yang abal-abal gitu ya, contoh situs judi atau dan lain-lain Banyak gitu, tuh atas itu. bawah pinggir kiri kanan kan biasanya betul, begitu kan. seperti itu. Iya. Pernah buka ya berarti? Pernah dong. Wow, ngaku aja Mas, siapa yang nggak pernah ya kan? Nah, yang website-website yang seperti itulah gitu, sebenarnya nggak diharapin brand advertiser gitu, budget mereka udah ke burn gitu ya, udah ke dipapar, diimpress terus ngeklik, tapi ternyata installnya nggak berkualitas tadi, misalnya yang install orang nggak pengen ngeklik sebenarnya tapi dipaksa ngeklik gitu ya, contoh. Atau tadi ya yang ingin install atau ngeklik bannernya itu bukan human dalam arti sebenarnya gitu, tapi robot atau aplikasi yang ngedrive gitu ngeklik bannernya. Nah itu sebenarnya ini capability-nya Adjust diantaranya itu tadi, Fraud Prevention Suite-nya mereka gitu, FPS-nya bisa mengidentifikasi traffic source dari yang sumber-sumbernya nggak jelas tadi gitu, seperti itu. Oke. Berarti kalau lebih amannya ya ambil dari sumber terpercaya ya, kalau mau download gitu agak hati-hati dikit gitu kan. Biasanya yang seperti itu. Ada notif juga ke kita kan biasanya kalau di website atau aplikasi kalau ini agak-agak nggak sehat gitu.
Biasanya sih ada Mas kan Ada ya? kayak kalau kita pakai Android atau iPhone kan dia akan kayak ada flagging gitu kan. Ini bukan dari ini di luar dari App Store kita nih gitu. Oh, Kamu iya. yakin nggak gitu? Ada resiko. Trusted dari source resikonya. apa gitu Ya, ya? trusted source Untrusted gitu. source. Oke. Ya. Jadi kembali ke kita teman-teman. Sementara para ekspertis dan praktisi ini memang sudah menggeluti bagaimana melindungi data-data pelanggan supaya proses mereka lebih oke. Tapi kembali ke kita ya, sekali pada saat kita mau mulai itu kita sendiri yang memfilter apa yang oke buat kita sendiri. Yes, buat saya ini ada tambahan oke banget dari RCMA-nya data analitik. Saya ulang, research, campaign, measurement dan juga engage. Jadi kita research dulu dan buat teman-teman kita punya nih 140 juta ya data yang bisa diubek-ubek tuh untuk mencari persona yang lu mau tuh kayak apa kita punya. Nanti dari 140 juta di research, keambil datanya sekian, terus kita akan lakukan campaign, kita exposure nih, kita kasih iklan banner, kita kasih segala macam sesuai dengan goal kita misalnya untuk install aplikasi. Udah dapat keinstall, kita ukur ini installnya dapat dari platform mana aja, ya kan? Data-data itu yang menentukan langkah selanjutnya. Karena kalau dari campaign kan let's say masih membombardir ya. Yuk kita bakar duit dulu deh. Campaign dulu, tapi udah dapat datanya di situ baru kita filter kita duitnya kita irit-irit dulu nih. Kita buat nextnya seperti apa. Kebayang ya teman-teman, mudah-mudahan sama seperti yang kita flow sekarang, belajarlah. Jangan cuma main game melulu gitu kan. Kita lebih pinteran dikit gitu bicara data analitik biar nanti ngobrol sama orang-orang berdasi gitu, orang-orang yang agak kinclong kita juga agak ngerti gitu ya. Oke. Udah dapat cukup, terima kasih. Kita akan sedikit bahas yang lebih mengerucut di closing nanti. Jadi kita akan break dulu sebentar. Masih tetap di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Kita kembali lagi di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Selalu kita memberitahu apa yang kita tahu supaya semua orang harus tahu karena kita boleh tahu. Baik teman-teman, ini sesi terakhir. Kita tadi bicara banyak tentang MMP, Mobile Measurement Platform atau partner. Itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk mengukur hasil campaign dari data analitik yang dimiliki oleh spesifik aja ya, LMD Media. Mas Kres, yakinkan kami, yakinkan teman-teman bahwa data kita itu oke untuk bisa di treatment. Yuk. Yes, oke, thank you Kang Aguy. Jadi sedikit refresh ya, tadi mungkin yang sempat dibahas di depan gitu ya, bahwa kami gitu ya, MD Media di bawah divisi digital business, kita memprovide layanan tadi martech dan bagaimana ekosistem dalam ekosistem digital advertising bisa mendukung gitu ya brand atau advertiser. Mulai dari mereka beriklan dari depan ke belakang tadi seperti framework yang disampaikan Mas Aguy, ada research, campaign, measure, dan engage. Jadi mulai dari research ya let's say contoh brand atau advertiser gimana mereka memilih target audiensnya. Kita punya CIP platform, brand adalah G-pop audience. Di sana brand atau advertiser bisa menentukan target audiens mereka, bisa nge-build audiens itu di sana, dan mentransfer audiens itu ke preferensi channel platform beriklan yang mereka inginkan seperti Google, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan setelah itu mulai dari pemilihan audiens, kita juga bekerja sama gitu ya dengan beberapa penyedia martech, teknologi partner kami gitu ya, platform-platform untuk measure dari efektivitas hasil campaign-nya gitu, mulai dari apakah mereka masuk ke website ataupun ke install aplikasi, objektif campaign-nya itu dari Analytics Suite, terus MMP kita juga bekerja sama dengan Adjust. Itu semuanya hasil campaign-nya brand atau advertiser itu tadi terukur dari spending yang mereka keluarkan, biaya iklan yang sudah mereka alokasikan, bisa diukur performance-nya secara jelas dalam satu dashboard, teragregasi, bahkan data raw pengguna raw datanya itu tadi bisa diekspor untuk pengolahan lebih lanjut ke data lake
klien gitu ya. Tadi measurement sampai engagement ya gitu, seperti itu. Jadi engagement setelah mereka jadi pelanggan, kita juga punya CDP gitu, Customer Data Platform dan Experience Platform gitu. Kita untuk mensegmentasi, menganalisa gitu ya pelanggan, sehingga kita bisa memberikan mereka offering dengan promo-promo gitu yang dimiliki brand atau advertiser, semuanya ada gitu. Tadi mulai dari penyediaan audiens, campaign, ketinggalan bahkan di divisi digital business jangan lupa kita punya HQ gitu. Ketika brand atau advertiser ingin beriklan secara mandiri, do it yourself atau self service, semuanya bisa di sana. Atau misalnya mereka brand pengen beriklan dengan di manage service kan dengan mungkin kebutuhan lebih advance, kita kolaborasi juga dengan divisi media gitu ya. Kita punya tim ad ops. Lebih jauh lagi tadi campaign, measurement sampai engagement, martech yang kami sediakan yang bekerjasama dengan teknologi partner atau mitra strategis kita, tidak hanya kita sebagai MD Media sebagai sistem integratornya atau SI, tapi kita juga menyediakan gitu ya resource gitu jika brand atau klien-klien kami ingin analisa yang lebih lanjut ya, lebih advance lagi, yang sifatnya konsultatif. Kita punya data scientist, data engineer, business analyst gitu ya, yang bisa menghasilkan tadi dari data-data insight itu berupa rekomendasi, berupa masukan-masukan tadi ya untuk gimana mereka bisa lebih mengoptimalkan kembali program marketing mereka atau campaign mereka, sehingga tadi klien happy, kita happy, dan end user juga happy gitu, semuanya kurang lebih gitu. Oke. Bukan kurang lebih, kalau itu lebih kayaknya ya. Lebih. Jadi teman-teman yang tipe auditori, silakan itu tadi penjelasan isi dari mdmedia.co.id ya. Buat yang visual dicek aja di webnya. Di Jpop juga nanti bisa dikasih keterangannya biar jalan-jalan lebih jauh di sana. Thank you banget Mas Kres. Mbak Sylvia, yakinkan kita juga bahwa proses ini sudah melalui semua tahapan-tahapan yang legal, tersertifikat, dan yang pasti aman dan nyaman. Ya. Dari teman-teman Adjust, silakan. Oke, terima kasih Kang Aguy. Jadi buat teman-teman boleh tahu, misalnya mau melakukan campaign ya untuk akuisisi user atau misal mau engagement user, menggunakan tadi penawaran ya dari Mas Kresna ya, udah ada 140 juta data yang bisa diutilize ya. Jadi kita di sini sebagai partner dari MD Media ya, Mobile Measurement Platform, kita akan membantu teman-teman dalam melakukan tracking ya, measurement terhadap campaign ya. Campaignnya bukan hanya campaign install saja, tapi juga campaign yang engagementnya user juga gitu. Dan Adjust kita adalah perusahaan Germany, kita sudah tersertified ya dengan GDPR, CCPA, dan kita juga ISO and IEC 27001 certified. Kita juga adalah partner dari menyediakan pelacakan terhadap iOS juga ya gitu. Jadi Scat Network juga, dan kita adalah partner certified dari Google, Facebook ya, Twitter, TikTok, dan many ad networks lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak, nanti bisa aja langsung ke adjust.com. Itu juga ada versi Indonesianya, tinggal di /ID saja. Lalu apa lagi nih? Coba ditambahin garam gitu, gula sedikit sama telur gitu ya. Jadi jangan nggak perlu khawatir. Okay. Gitu. Tidak Kita perlu sudah ragu lagi. tercertified ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya butuh dukungan untuk lokal support ya. Jadi Adjust kita di sini sudah menyediakan lokal support ya. Jadi bukan hanya ada saya di sini di Indonesia, di Jakarta, tapi ada teman-teman Adjust lainnya yang terdiri dari tim support ya, tim technical, tim customer success ya, akan membantu rekan-rekan di sini untuk sukses bersama Adjust. Oke. Jadi sudah lebih aman ya teman-teman yang mau berdigital advertising supaya strategi bisnisnya lebih terarah, lebih efektif, program kampanyenya lebih efisien, mengatur budgetnya. Pastikan kalau teman-teman melakukannya bersama kami, karena kami MD Media sudah ditemani dengan partner yang sudah
eligible, sudah certified, pokoknya aman dan nyaman. Oke, terima kasih Kresna, Mbak Sylvia untuk pembahasan MMP, measurement, salah satu rangkaian dari RCMA, Research Campaign Measurement dan Engage. Dan soal big data analitik kita akan minta 1, 2, 3 episode lain sama Mbak Sari, mudah-mudahan bisa diakomodir supaya kita bisa lebih paham lagi, tidak hanya di measurement tapi item-item yang lain. Bisa lebih tahu, bisa lebih oke. Tetap sehat, terima kasih. Jumpa lagi podcast Boleh Tahu.